Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih dalam kondisi bulan Ramadan ya. Jadi bulan yang penuh berkah puasa. Bengkelku kalau puasa seperti gini bukanya malam. Maaf, sore hari. Jadi jam 3 itu baru buka bengkel 3 sore. Terus kerjanya biasanya sampai nunggu waktu sahur. Nanti kalau eh, nanggung jam 12 sudah tidur malah bablas nggak sahur, besok malah bisa-bisa nggak puasa. Oke, tema yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana kerja malam menghindari resiko air naik tanpa nggak tanpa sih, pengalaman dari yang aku alami selama ini atau sejauh ini dengan kondisi kerjaku sering malam jika puasa seperti gini, apalagi ya terus nggak punya filter air, cuman ngandalin tekanan angin dan juga jumper kompresor. Untuk media yang saya kerjakan di sini, lek puasa seperti gini aku tentunya akan milih pekerjaan yang gampang-gampang ya, atau yang ringan-ringan. Dalam artian konsumen datang itu ya kita pilih, oh ini sekiranya enak dikerjakan dan cepat, ya itu ku kerjakan. Tapi kalau pekerjaannya memang harus memerlukan proses yang susah, mungkin harus dempul, ngupas dan sebagainya, itu biasanya ku pending dulu karena ya golek penake ngono lho. Jadi bendang cepet cair terus enggak ganggu puasa kita. Oke, permintaan warna yang diminta dari customer saya warna seperti gini. Ini cenderung masuk warna grey. Sebenarnya hampir sama dengan pekerjaan yang saya dahulu, warna NMAX New ya. Tapi ini pengennya agak gelap sedikit. Untuk media satu set unit motor NMAX sore hari itu datang, jamnya tadi tertera di situ jelas. Habis diprotoli sebelum masuk waktu buka puasa itu sudah saya sanding dengan amplas grade 600, karena ini medianya ya seperti yang tadi saya jelaskan, media yang enak dikerjakan. Jadi nggak ada proses dempul, ada sih proses dempul tapi cukup sedikit saja, jadi nggak sampai ketebalan dempulnya nggak sampai banyak banget, supaya ya itu tadi, nanti kalau pakai dempulnya terlalu tebel terus harus meski di epoksi dan sebagainya, tentunya resiko absorb akan lebih besar ya. Jadi kenapa di sini saya milih pekerjaan yang gampang. Oke, jadi untuk oplosan warna yang saya gunakan ya seperti biasa, aku coba produknya AST. Oh ya, di sini juga kita akan uji, ya bukan uji, aku mau mencoba produknya STMS 2010 yang kemarin sempat saya review ketika kita main malam hari seperti gini. Clear ini bagaimana, mampu atau enggak. Untuk warna bahan yang digunakan pakai medium flash silver. Ini silver yang standar biasanya digunakan untuk ngoplos warna grey ya, tentang partikelnya besar kecil dan sebagainya. Yang jelas dia ukurannya itu standar. Kalau pengen besar ya tinggal nambahi yang mungkin kristal silver, atau pengen lembut ya fan white silver. Saya tambahkan dengan sedikit tinta warna biru dari AST, jadi sama-sama cat PU, dan juga warna merah solid. Sebenarnya ditambahi ungu magenta juga sudah jadi, tapi ya pengen biasnya biar agak enggak terlalu ungu lah, biar tetap lari ke biru. Dan untuk efek ke ungunya supaya enggak terlalu nyolok, aku di sini pakai merah solid. Mungkin misalkan teman-teman pengen membuat warna seperti gini dari cat NC yo, bahannya sama aja, silver. Birunya mungkin kalau susah cari yang cat yang ready mix yo pakai Shogun Blue atau Candy Tone biru juga bisa. Tinta warna hitam tentunya, dan merahnya merah solid. Ini kalau teman-teman mau buat warna seperti gini dari cat jenis NC. Tapi untuk bias ya tentunya lebih jereng yang PU. Jadi dilihat dari samping enak, dari tampak depan juga tetap enak. Oke, jam 10, jadi kurang lebih setengah jam, lebih 10 menit, berapa ya, 40 menit ngoplos sama nembaknya. Nah begini, ini kondisinya di sini hujan, jelas cuacanya kelembapannya berapa ini, 92, kelembapan 92. Untuk clear coat mungkin kita nanti ganti thinner ya, clear ganti thinner karena cuacanya wis ekstrim. Tadi sore aja banjir kok di sini, tapi nggak sempat naik. Nah teman-teman bisa dengarkan rintik-rintik hujan. Seru, pokoknya sadu pokoknya. Oke, mudah-mudahan
Habis ini bisa kita aplikasikan clear coat ya, kurang lebih kita tunggu jeda 1 jam lah sambil buka puasa dulu, buka puasa sahur apa ya, sahur tengah malam. Sahur babak pertama. Oke, nanti kita tunggu 1 jam baru kita aplikasi clear coat. Oke, langsung saja masuk pada tema pokok bahasan. Masalah yang sering kita jumpai ketika kita mendapati suhu yang ekstrim seperti gini adalah tentang clear coatnya ngembun, pucat, terus nggak mau bening, terjebak di dalam, dan juga tentunya air yang sering bercampur dengan kompresor ya. Ketika kita tembak ternyata percikan air muncul. Cara menghindarinya bagaimana? Ini pekerjaan yang sudah sering saya jalani dan ternyata ini cukup aman. Sambil kita coba produk AST yang 210 ya, 21-nya AST 210 kemarin kita coba di suhu siang hari, ternyata hasilnya seperti itu. Dan ketika kita tembak pada malam hari bagaimana hasilnya, nanti kita lihat saja. Oke, untuk pekerjaan malam seperti ini dengan suhu ekstrim, ini suhunya sudah tadi tertera jelas ya di situ, dan kelembapan cukup tinggi di atas 90. Sebenarnya ini sudah kelembapan yang cukup rawan bagi saya. Makanya di sini saya kenapa thinner saya ganti, karena ketika kita mendapati suhu yang seperti gini dengan kelembapan yang cukup tinggi, tetap kita akan pilih thinner yang extra slow. Jadi thinner yang extra slow. Kalau kita hanya memakai thinner yang slow dry, biasanya adalah masalahnya ditembak itu ngembun. Jadi kayak model ada mendung-mendungnya putih. Nanti mungkin perlu proses hair dryer, dan setelah kering ternyata absorbnya lebih banyak. Alasannya seperti yang di video-video saya yang sebelumnya, kenapa extra slow, ternyata kandungan airnya lebih sedikit daripada thinner yang PU yang slow dry. Jadi teman-teman jangan salah paham, extra slow itu bukan tentang lambat kering, tapi dia kandungan airnya lebih sedikit. Dan ketika kita gunakan untuk aplikasi clear coat seperti gini, ya tentunya mixing rasio tetap kita kurangi. Misalkan di TDS-nya ini 0,5, atau kalau di persentase itu 17, berapa persen ya, kita mungkin pakai 15% saja. Lagi-lagi satu untuk resiko absorb biar lebih kecil, dan juga masalah mendung clear coatnya akan teratasi. Dan aku pun juga masih coba pertama kali ini setelah saya jalani pakai AST dengan extra slow, ternyata di suhu kelembapan yang seperti gini aman sentosa, nggak menemukan masalah apapun. Dan berikutnya adalah tentang masalah air yang sering naik. Aku sudah sering bahas berkali-kali, banyak yang tanya, Mas Aman pakai filter apa, penyakitnya di mana, kok air nggak bisa naik, bagaimana? Satu itu main anginnya. Tetap ketika di tabung kompresor itu manometer menunjukkan angka di atas 4 bar ke atas ya, biasanya saya pakai di angka 5 bar atau sederhananya 4 bar ke atas lah. Ketika sudah tekanan angin di kompresor seperti itu, berarti kita sudah siap nembak. Tapi kalau angin masih di sekitaran angka 2 bar lebih sedikit, kalau saya nggak berani nembak. Kenapa? Ketika tekanan di kompresor ini rendah, tentunya ketika kita buka trigger atau kita mainkan spray gun, itu partikel airnya ngumpul-ngumpul, jadi nggak nyampur jadi satu menjadi uap angin gitu, nggak ngumpul-ngumpul. Dan juga pada selang yang kita gunakan, ini menurut berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani, ternyata efek pengaruh dari selang itu besar banget. Kalau kita pakai selang yang kecil, biasanya meskipun tekanan anginnya tinggi di dalam kompresor dan kita mungkin setting spray gunnya di angka 2 bar ya, itu kalau kita pakai selang kecil biasanya tetap akan menemukan percikan air. Kenapa seperti itu? Ini kalau menjelaskan bagaimana ya, gini aja, saya akan membuat analogi sederhana seperti gini. Ketika mungkin kita minta maaf ya, ketika kita mungkin meludah dari mulut kita, ketika mulut kita ini buat kita persempit, atau bibir mulut kita ini kita buat persempit, tentunya hasil ludah yang keluar dari mulut kita itu akan ngumpul dan lebih tajam dan lebih jauh ya. Jadi partikel airnya atau partikel ludahnya itu dia ngumpul. Beda dengan ketika kita meludah tapi dengan posisi mulut yang sangat lebar. Coba teman-teman meludah tapi dengan mulut yang lebar, seperti itu. Tentunya nggak akan muncul percikan air, yang keluar adalah angin saja. Tapi kalau meludah kita sempit,
Nah, itu pasti akan muncul air. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Ini analogi saya sederhananya untuk menjelaskan tema tentang pentingnya ukuran selang. Untuk selang di sini aku pakai Haku, ukuran diameter dalamnya itu 8,5, diameter luarnya itu 10 ya, 10 mili, tapi diameter dalamnya itu 8,5. Untuk spray gun kecil seperti gini mini jet sudah aman sentosa. Air nggak akan naik dengan catatan ketika tekanan di kompresor 4 bar ke atas dan kita main di angka 2 bar setting dari spray gunnya, aman. Tapi kalau teman-teman tekanan di kompresor 2 bar terus kita tembak dengan setting angin di spray gunnya 2 bar, resiko air tetap akan naik ketika kita main malam hari seperti gini. Untuk videonya GBPM Project jangan diikuti. Oh, tekanan di manometer kompresor 2 bar kita nembak. Itu kalau main malam hari pasti air banyak akan keluar. Teman-teman silahkan dicoba pakai selang bangunan yang kecil yang bening, yang ukurannya bening itu berapa ya, lupa aku. Coba itu terus pakai untuk nembak spray gun, tentunya akan sangat kelihatan air itu naik bagaimana. Tapi kalau ukuran selang kita besar, tentunya partikel air akan bercampur menjadi butiran udara, atau sederhananya menjadi kabutnya udara gitu aja. Atau analogi meludah tadi coba dipraktekkan tanpa menggunakan filter dan main malam hari dengan suhu ekstrim. Ternyata pekerjaan saya ya nanti kita lihat saja seperti apa. Oke, 95 kelembapan 97, suhu 25 derajat, jam setengah 1. Ini sebenarnya tadi selesai jam 12. Saya tinggal bersih-bersih alat, jadinya seperti gini. Nah, aku ya nggak pakai filter air loh ya, nggak pakai, cuma jemper tabung dan selang, terutama selang diameter dalamnya itu 10 mili, merek Haku. Teman-teman kalau mau beli di pusat spray gun rasanya semeter itu 17.000 kah atau 20.000 ya. Punya aku itu cuma 5 meter saja. Itu untuk mencegah air naik. Jadi kalau tekan kompresor sudah 4 bar 4 HP 5 bar, jika tekanan di kompresor itu sudah 4 HP ke atas, 4 bar ke atas, kita main 2 bar itu wis air nggak akan naik. Air naik ya karena tekan kompresor kita rendah, satu, yang kedua selangnya terlalu kecil, jadi penyempitan sehingga partikel airnya ngumpul lagi, jadinya seperti gini. Kita lihat esok pagi seperti apa. Sepertinya semuanya aman selamat, meskipun kita main di suhu yang ekstrim, tapi harus mengubah thinner yang ekstra slow. Oke, dan siang harinya seperti gini, bangunku terlalu siang ya, clearnya seperti gini, dan ternyata nggak ada masalah sama sekali, baik itu entah dari popping, meler. Kalau jeruan ya wajar lah jeruan ya. Yang jelas cuacanya ekstrim, ternyata kita pakai AST 210 masih aman, asal dengan catatan kita bisa milih thinner yang tepat ketika mendapati suhu yang ekstrim seperti tadi malam. Wes sederhana seperti gitu. Tentang masalah air naik, masalah klasik itu sudah sering saya bahas. Pokoknya teman-teman mau ikuti konten saya bagaimana spek kompresor saya, terus selang yang saya gunakan, tentunya masalah air naik itu wis nggak akan terjadi, asal teman-teman ngerti triknya bagaimana sih ya. Triknya seperti itu, pokok mulai nembak ketika angin di kompresor sudah posisi 4 bar ke atas, itu kita baru mulai nembak. Tapi kalau masih angin rendah jangan mulai nembak. Tekanan rendah berarti partikel air ngumpul ya, partikel airnya ngumpul seperti ngono. Kalau tekanan angin tinggi di dalam kompresor ya tentunya partikel air menjadi kabut. Wis. Kalau selang kita besar, jalurnya kita besar ya, seperti orang meludah itu loh. Orang meludah itu kalau kita buka mulutnya besar, yang keluar tentunya hanya uap aja, percikan air, tapi nggak akan jauh. Tapi kalau mulut kita yang mepet,
kita buka kincup terus kita meludah, tentunya partikel yang keluar akan utuh menjadi air. Sederhana ngono. Kembali ke hukum alam tentang meludah. Oke, sekian dari saya. Hasilnya wes jos, nggak ada trouble satupun. Jadi bisa dimainkan malam, kuncinya hanya pada thinner meskipun suhunya ekstrim. Thinner extra slow. Aman kabeh. Itu bolong memang sengaja ya, karena untuk spion. Nah ini seperti gini. Gue ini meler sedikit, nggak kontrol ini. Oke, wes gini. 2 layer wes layak pol.